Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidang pertama kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor registrasi 01 pidana 007 Pengadilan Suryalaya 10/2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Baik, kepada para hadirin diperbolehkan untuk duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pertama khusus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 07 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Dian Nurwati dan Tasya melawan Mary Amelia sebagai terdakwa. Untuk itu sedang menyatakan dibuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, yang mulia ketua majelis hakim. Juru panggil silakan membantu terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, jaksa penuntut umum kepada terdakwa harap memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa, kami akan memeriksa identitas saudara terdakwa. Nama lengkap Mary Amelia, tempat lahir Garut 30 Mei 2003, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Golat Cibodas, agama Islam, pekerjaan pengusaha, pendidikan SMA. Apakah data terdakwa sudah benar? Benar, yang mulia. Saudari terdakwa, apakah kondisi saudari pada hari ini sehat? Sehat, yang mulia. Apakah saudari terdakwa mengetahui mengapa saudari dipanggil? Tahu, yang mulia. Apakah saudari terdakwa dalam perkara ini didampingi kuasa hukum? Iya, yang mulia. Saya didampingi kuasa hukum. Juru panggil silakan memanggil kuasa hukum dari terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, yang mulia ketua majelis hakim, kepada kuasa hukum dari terdakwa diharapkan untuk memasuki ruang pengadilan. Kepada kuasa hukum terdakwa, apakah benar saudari sebagai kuasa hukum dari terdakwa? Benar, yang mulia. Silakan menyerahkan surat kuasa hukum dan kartu identitas beracara. Baik, yang mulia. Silakan kembali. Baik, yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaan. Baik, yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia ketua majelis hakim. Sebelum kami membacakan surat dakwaan, di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada ketua majelis. Yang pertama, surat dakwaan sudah kami sampaikan dan kami berikan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya. Yang kedua, dakwaan kami ini adalah dakwaan alternatif subsidiaritas yang terdiri dari dua pasal, di mana penguraian dari tiap-tiap pasal tersebut ada kemiripan, meskipun ada penanganan khusus dari tiap-tiap dakwaan itu, sehingga dengan itu kami mohon kepada majelis hakim untuk tidak membacakan surat ini secara keseluruhannya, tapi hanya membacakan dakwaan ringannya saja. Lalu kemudian langsung pada pasal untuk terdakwa.
Baik. Kepada penasihat hukum, bagaimana tanggapannya? Keberatan atau tidak keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik. Lalu demikian JPU dapat membacakan dakwaan primernya dan selanjutnya cukup diuraikan pasal demi pasal. Terima kasih yang mulia. Apakah benar yang dituduhkan oleh penuntut umum bahwa saudari telah menganiaya dan berencana untuk membunuh suami saudari dengan direncanakan terlebih dahulu? Memang benar saya telah melukai dan hendak membunuh suami saya yang mulia. Tapi saya menolak tuduhan dari Bu Jaksa bahwa saya telah menganiaya dan melakukan percobaan pembunuhan dengan direncanakan. Terlebih dahulu, selebihnya saya akan serahkan kepada kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum? Sama seperti yang dikatakan oleh klien saya, bahwa klien saya sama sekali tidak merencanakan terlebih dahulu untuk menganiaya dan melakukan percobaan pembunuhan. Maka dari itu, kami dari kuasa hukum terdakwa akan melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan dari saudara jaksa. Dan kami meminta waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Kami menolak yang mulia. Kami akan memberikan waktu 3 hari kepada kuasa hukum terdakwa untuk menyelesaikan surat eksepsi. Bagaimana kuasa hukum? Baik yang mulia, kami akan membuat surat eksepsi dalam tempo 3 hari. Baiklah, maka persidangan perkara pidana nomor register 01 persidangan Suryalaya Maret 2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 12 Maret 2022 dalam rangka mendengar eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkara pidana sidang lanjutan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor registrasi 01 pidana 007 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Baik, kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkara pidana sidang lanjutan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor registrasi 01 pidana 007 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Baik, kepada para hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Dengan memutuskan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dilanjutkan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 07 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 dalam rangka mendengar eksepsi dari kuasa hukum terdakwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Dian Nurwati dan Tasya melawan Amelia sebagai terdakwa menggunakan law office dan partner Ica Ayu Lestari. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan sebagai terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, yang mulia ketua majelis hukum, juru panggil hadirkan terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, jaksa. Kepada terdakwa diharapkan untuk memasuki ruang persidangan.
Bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Baik yang mulia. Baiklah, saudara kuasa hukum, bagaimana dengan surat eksepsinya? Apakah sudah saudara siapkan seperti saudara janjikan pada persidangan yang lalu? Sudah yang mulia Ketua Majelis Hakim. Baik, serahkan surat eksepsinya kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Baik yang mulia. Silakan saudara kuasa hukum terdakwa untuk membacakan surat eksepsinya. Baik yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Baik yang mulia, kami menolak pernyataan eksepsi dari saudari kuasa hukum terdakwa. Kami menolak pernyataan eksepsi pada bidang penganiayaan. Terima kasih. Bagaimana saudara pembela? Baik yang mulia. Sungguh sangat disayangkan bila jaksa penuntut umum menolak eksepsi dari pihak kami, dari kuasa hukum dan dari terdakwa. Dengan sudah jelas bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan pelanggaran terhadap hak korban untuk membela dirinya. Terima kasih yang mulia. Instruksi yang mulia. Silakan. Kami sangat keberatan yang mulia dengan pernyataan dari kuasa hukum terdakwa yang telah menunjukkan status kami sebagai jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Instruksinya diterima. Baiklah, apakah saudari jaksa menjadi saksi dalam dalil pemberantasan saudara? Ada yang mulia. Baiklah, atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor 01 dan 07 Pengadilan Negeri Maret 2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan agenda pembuktian untuk menghadirkan saksi dan barang bukti. Dengan ini persidangan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidang melanjutkan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 007 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Baik, kepada para hadirin diperbolehkan untuk duduk kembali. Dengan mengucapkan saudara Rohim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 07 Persidangan Suryalaya Maret 2022 dalam agenda pembuktian untuk menghadirkan saksi dan barang bukti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Yani Nurmati dan Tasya melawan Eri Amelia sebagai terdakwa menggunakan law office dan partner Ice Ayu Lestari. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan meminta terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia kuasa majelis hakim, juru panggil hadirkan terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik jaksa, kepada terdakwa arah untuk memasuki ruang pengadilan. Bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Baik yang mulia. Kepada saksi utama arah untuk memasuki ruang persidangan.
persidangan. Silakan duduk. Baik, saudara korban, apakah hari ini saudara dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik yang mulia. Baiklah saudara korban, sebelum kami mengambilkan kesaksian korban, kami akan mengambil sumpah korban terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, juru panggilan hadirkan juru sumpah untuk menampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik yang mulia, kepada juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan, silakan berdiri. Baik yang mulia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. hukuman dari Tuhan. Silakan kembali. Mulia. Action. Saudara saksi, silakan berikan identitas Anda. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara benar pengakuan? Benar yang mulia. Apakah saudara korban merupakan suami dari Meli Amelia sebagai terdakwa? Benar yang mulia. Apakah saudara benar bahwa saudara merupakan korban dari perbuatan terdakwa Meli Amelia? Benar yang mulia. Baiklah kalau begitu, saudara saksi, ingat saudara sudah terikat sumpah. Saudara harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari jaksa, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, di mana dan sedang apa saudara pada saat hari Senin pada tanggal 9 September 2021 pada pukul 10 malam? Saya sedang tidur Bu Jaksa. Apakah sebelum tidur saudara merasa sehat dan tidak kurang apapun? Saya sehat Bu Jaksa. Saudara saksi, apakah saudara melihat adanya sikap permusuhan dari terdakwa sebelum tidur? Tidak Bu Jaksa. Apakah saudara yakin? Saya yakin Bu, karena sebelum tidur saya masih sempat melihat istri saya menyediakan kopi dan mengepaskan apel untuk saya Bu Jaksa. Sempat saudara meminum teh dan memakan apel tersebut? Tidak Bu, karena lelah jadi saya langsung tidur. Baiklah, saudara langsung tidur. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Saya terbangun, saya melihat istri saya sedang memegang pisau di sisi tempat tidur. Saya terkejut, saya melompat dan kemudian saya merasakan nyeri yang membuat saya tahu bahwa pisau tersebut telah mengenai perut saya. Lantas, Saya tidak mengetahui apa-apa lagi. Saya langsung pisah dan saya sudah sadar saya sudah berada di rumah sakit. apakah saudara pernah bertanya kepada dokter yang merawat saudara tentang luka di perut saudara? Pernah Bu Jaksa, dokter mengatakan bahwa luka saya sangat serius sehingga saya tidak diperbolehkan memakan makanan selain yang disediakan oleh rumah sakit. Dan saya tidak diizinkan bergerak karena ditakutkan jahitan di perut saya terlepas. Mengingat jumlah jahitan pada luka saya, jika terlepas maka saya akan mengalami pendarahan kembali dan akan berakibat fatal pada nyawa saya. Dengan kata lain, akibat perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan saudara mengalami kematian. Berada yang mulia, Saudara jaksa, jangan membuat suatu kesimpulan yang dapat memerlukan tujuan untuk memeriksakan terhadap saksi. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu kira-kira apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi?
Yang Mulia. Saudara pembela, saya belum selesai untuk berbicara. Saudara pembela, mohon menahan diri. Silakan lanjutkan. Saya ulangi, saudara saksi, apakah saudara tahu kira-kira penyebab dari peristiwa tersebut terjadi dan apakah kira-kira motif dari terdakwa melakukan hal tersebut? Saya keberatan Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Karena dalam bentuk pertanyaan apakah kira-kira, maka kata-kata tersebut dapat menimbulkan pendapat yang merupakan perkiraan saksi Yang Mulia. Terima kasih. Kepada penuntut umum, harap menanyakan pertanyaan lain. Baik Yang Mulia, baiklah saya akan bertanya hal yang lebih mendetail kepada saudara. Saudara saksi, sudah berapa lama berumah tangga dengan terdakwa? Sudah 10 tahun Apakah saudara saksi pernah berselisih dengan terdakwa? berselisih dalam permasalahan kecil pernah. Bohong Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia. Mohon agar terdakwa diberikan peringatan untuk tidak memberikan tanggapan sampai tiba pada gilirannya. Saudara terdakwa, harap menahan diri. Silakan. Saya ulangi, apakah saudara saksi pernah berselisih dengan terdakwa? Dalam kehidupan berumah tangga pasti ada perselisihan, cuma hanya perselisihan kecil-kecil saja. Apakah kehidupan rumah tangga saudara dengan terdakwa selama 10 tahun ini rukun dan bahagia? Ya, begitulah kira-kira, Bu. Saudara saksi harap menjawab dengan jawaban ya atau tidak. Iya, Yang Mulia. Kami hidup rukun dan bahagia. Cukup Yang Mulia. Saudari pembela, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara sudah biasa berbohong? Keberatan Yang Mulia, pertanyaan pembela sungguh sangat tidak pantas untuk dikemukakan dalam persidangan. Yang Mulia, Saudara jaksa, persoalannya bukan soal pantas tidak pantas. Saya menanyakan fakta yang diketahui oleh saksi sendiri, yaitu tentang kebiasaannya. Apakah saudara saksi terbiasa berbohong atau tidak? Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim. Harap agar semua pihak menahan diri. Saudara pembela, apakah ada pertanyaan saudara mempunyai dasar yang cukup, yang kuat? Ada Yang Mulia. Jelaskan. Terima kasih Yang Mulia. Penjelasan ini akan bisa diperoleh apabila kami diperkenankan untuk melanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah jawaban atau pertanyaan jaksa bahwa kehidupan rumah tangga saudara saksi selama 10 tahun rukun dan bahagia itu benar? Benar. Bahagia untuk siapa? Untuk saudara atau untuk terdakwa? Saudara saksi, harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Saya bahagia. Iya, saudara bahagia. Bagaimana dengan saudari terdakwa? Ya, saya sangat bahagia. Bohong Yang Mulia. Saya merasa bahagia karena sebagai seorang istri, saya dapat membahagiakan suami saya. Tapi ternyata tidak Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, sidang masih dalam tahap mempertanyakan keterangan saksi, bukan keterangan terdakwa. Majelis Hakim Yang Mulia, rekan penuntut umum yang saya hormati, apa yang sebelumnya dikemukakan oleh terdakwa merupakan fakta yang sangat penting. Artinya, untuk mengetahui lebih dalam tentang latar belakang dari peristiwa yang sebenarnya. Oleh karenanya, dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran yang sejati, maka keterangan terdakwa sangat perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Baik, lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan. Saudara saksi, pada hari-hari sebelum terjadi peristiwa itu, apakah saudara pernah berselisih dengan terdakwa? Tidak pernah. Bohong Yang Mulia. Saudari terdakwa, harap untuk menahan diri. Saudari saksi, berikan keterangan yang benar. Iya, Yang Mulia. Memang saya pernah mengutarakan keinginan saya untuk berpisah dengan terdakwa, tetapi terdakwa menolak. Jadi, memang pernah ada niat saudara untuk menceraikan terdakwa? Keberatan Yang Mulia. Saksi tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin menceraikan terdakwa, tapi hanya untuk berpisah, itu pun untuk sementara. Baik, teruskan. Terima kasih Yang Mulia.
Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara bahagia hidup berumah tangga dengan terdakwa. Lantas, mengapa saudara meminta untuk berpisah untuk sementara waktu dengan terdakwa? Ya, saya merasa kami tidak cocok lagi. Tidak cocok bagaimana? Ya, kami rasa keluarga kami sudah tidak harmonis lagi, jadi kami memutuskan untuk berpisah saja. Kami, maksud saudara, terdakwa juga ingin berpisah. Tidak, dia tidak mau berpisah. Kalau begitu, yang memutuskan untuk berpisah hanya saudara, benar? Iya, benar. Saudara saksi, tadi Anda menyebutkan kalau saudara ingin berpisah karena kehidupan rumah tangga. Saudara dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi, benar? Benar. Apa yang menyebabkan rumah tangga dan terdakwa sudah tidak harmonis lagi? Ya, kami sudah sering berselisih. Tadi Anda mengatakan kepada jaksa penuntut umum bahwa perselisihan kecil-kecil saja. Perselisihan kecil bagaimana yang bisa membuat Anda memutuskan untuk berpisah? Saudari saksi, harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Hanya permasalahan kecil yang menjadi besar. Baik, majelis hakim yang mulia, mohon perintahkan kepada panitera untuk mencatat secara tersendiri bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga saksi dan terdakwa hidup dengan bahagia adalah tidak benar. Nyatanya, ada persoalan yang besar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Baik, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebelum peristiwa itu terjadi, apakah saudara ada hubungan dengan wanita lain? Namanya juga laki-laki, Bu. Saya rasa semua laki-laki juga begitu. Apa? Semua laki-laki? Maksud saudara termasuk hakim-hakim anggota, panitera, dan juru kamera yang ada di sini, dan laki-laki yang ada di ruangan ini? Jawab saudara, apakah semua laki-laki yang ada di ruangan ini juga suka iseng seperti saudara? Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Baik, saya maafkan. Tapi tidak tahulah dengan beliau-beliau yang lain, juga termasuk kepada seluruh wanita yang ada di ruangan ini. Karena dari ucapan saudara ini, jelas bahwa saudara menganggap kaum wanita sebagai barang mainan. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana saudari jaksa? Kami belum banyak bukti yang digunakan oleh terdakwa yang mulia. Baik, buktikan. Terima kasih yang mulia. Ini adalah 3 alat bukti yang menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan yang mulia. Yang pertama yaitu pisau, di mana terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mencoba membunuh korban. Namun, hal tersebut gagal dikarenakan korban terbangun. Pisau yang digunakan tersebut oleh terdakwa malah tertancap di perut korban. Kami juga menemukan alat bukti ini saat kami melakukan olah TKP. Dan kami telah mengambil sidik jari pada pisau tersebut dan memang benar dalam pisau tersebut terdapat sidik jari terdakwa. Silakan diperiksa, yang mulia. Baik, lanjutkan. Baik yang mulia, ini adalah alat bukti kedua yang kami dapatkan, yaitu baju berdarah yang digunakan oleh korban saat kejadian tersebut terjadi. Kami mendapatkan baju korban pada saat pemeriksaan langsung di rumah sakit, dan ini sudah dipastikan benar bahwa baju berdarah ini adalah milik korban. Hal ini dinyatakan benar atas kesaksian Dr. Agustian Rinaldi selaku dokter yang menangani korban pada saat korban dilarikan ke UGD Rumah Sakit Zainal Abidin. Pada baju ini jelas dan ini ada kain sarung berdarah sebagai alat bukti ketiga, dan ini kami dapatkan berbarengan dengan baju berdarah serta telah dinyatakan benar atas kesaksian dari Dr. Agustian Rinaldi selaku dokter yang menangani korban. Kami juga memiliki saksi kedua dan ketiga yang berada di TKP pada saat peristiwa tersebut terjadi. Namun kami memohon untuk dapat menghadirkan saksi kedua dan ketiga pada persidangan selanjutnya yang mulia. Terima kasih. Baik, saudara pembela, ada pertanyaan?
Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 07 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan agenda pembuktian lanjutan, maka dengan ini persidangan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidang lanjutan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 007 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 akan segera dimulai. Dengan itu, kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Baik, kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 07 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 dalam agenda pembuktian lanjutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Dian Nurbanti dan Tasya melawan Mary Amelia sebagai terdakwa menggunakan law office dan partner Ice Ayu Lestari. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, yang mulia ketua majelis hakim, juru panggil hadirkan terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Bu Jaksa, kepada terdakwa harap untuk memasuki ruang persidangan. Bagaimana kondisi saudari hari ini? Baik, yang mulia. Baiklah, saudari jaksa penuntut umum, bagaimana? Apakah saksi kedua dan ketiga yang saudari jaksa janjikan pada persidangan yang sebelumnya sudah disiapkan? Sudah, yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi kedua, yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih, yang mulia. Juru panggil hadirkan saksi kedua pada persidangan. Baik, Bu Jaksa, kepada saksi kedua harap untuk memasuki ruang persidangan. Silakan, Bu. Baik, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah hari ini saudari dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik, Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi, sebelum kami mengambil kesaksian saudari, kami akan mengambil sumpah saudari terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik, yang mulia, kepada juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Baik, Yang Mulia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. hukuman dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, silakan kembali. Saudari saksi, silakan berikan identitas saudari. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar saudari bernama Fitri
Benar yang mulia. Baiklah, kalau begitu saudari saksi, ingat saudari saksi sudah terikat sumpah. Saudari harus bersumpah, harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudari akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mempunyai hubungan dengan terdakwa atau suami terdakwa? Saya asisten rumah tangga Yunya dan Tuhan yang mulia. Sudah berapa lama saudari saksi menjadi asisten rumah tangga dari terdakwa? Sudah 4 tahun yang mulia. Baik, di mana saudari saksi pada saat peristiwa itu terjadi? Di kamar tidur saya yang mulia. Sendiri? Iya. Tidur? Tidak yang mulia. Saya sedang duduk-duduk saja di kamar saya. Cukup. Saudari Dosa, silakan. Saudari saksi, sebelum hari terjadinya peristiwa itu, apakah saudari pernah berbicara dengan terdakwa? Pernah, Bu. Kapan? Pagi-pagi sebelum malam kejadian. Apa yang dibicarakan? Waktu itu saya lagi menggendong Suci anak Nyonya yang masih bayi. Saya kaget karena badannya panas. Lantas saya bilang pada Nyonya, "Nyonya, Suci kok panas?" Terus Nyonya menjawab, "Lihat, Suci yang masih kecil saja tahu kalau bapaknya sudah mulai macam-macam." Waktu berbicara begitu, terdakwa kesal atau bagaimana? Tidak, Nyonya biasa saja. Lantas, saudari ada menanyakan mengapa terdakwa berbicara begitu? Tidak, Bu, saya tidak mau ikut campur. Cukup yang mulia. Baik, saudara pembela, ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, coba saudari ceritakan apa saja yang saudari lihat dan saudari Pada waktu itu, kira-kira pada jam 11 malam, saya di kamar sendiri. Tiba-tiba saya mendengar suara Suci yang menangis. Dan ada jeda 3 detik dari suara Suci yang mendengar Tuan dan Yunya berteriak. Saya kaget, tapi saya bingung harus berbuat apa. Tidak lama kemudian, saya keluar dari kamar saya menuju kamar Yunya dan Tuan. Saya hendak membuka pintu kamar Yunya, tapi saya tidak berani. Jadi saya mengetuk pintu kamar Yunya terlebih dahulu sambil memanggil, "Nyonya, Nyonya, Tuan, Tuan," tapi tidak ada jawaban dari mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Saat saya membuka pintu, ternyata Ibu Direktur. Ia menanyakan kepada saya, "Ada apa?" Saya jawab, "Tidak tahu." Lalu saya sama Ibu Direktur bersama-sama masuk dalam menuju kamar Nyonya. Lalu Bu Direktur menyuruh saya membuka pintu kamar Nyonya. Saya tidak berani membukanya. Jadi Bu Direktur yang membuka pintu kamar Nyonya. Setelah pintu terbuka, saya dan Bu Direktur berteriak karena kaget melihat Tuan yang sedang meronta-ronta kesakitan dengan darah yang bercucuran. Ditambah lagi Nyonya yang sudah pingsan. Lalu Ibu Direktur berkata dia akan memanggil ambulans. Dan saya langsung masuk melihat Nyonya. Saya memanggil, "Nyonya, bangun," sambil memakaikan Nyonya minyak kayu putih. Tidak lama kemudian Nyonya juga sadar dan langsung teriak memanggil Tuan yang sudah pingsan. Tidak lama kemudian ambulans datang. Terus Nyonya mendampingi Tuan dalam ambulans sambil menangis. Saya sama Bu Direktur tinggal menjaga Suci dan Bagas. Hanya itu saja yang saya tahu, Bu. Baik, sebelum itu, saudari saksi apakah saudari pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya di hari-hari yang berdekatan sebelum peristiwa itu terjadi? Kalau soal itu saya tidak mau ikut campur, Bu. Saya tidak menyuruh saudari untuk ikut campur. Yang saya tanyakan, pernah melihat atau tidak? Tidak pernah, Bu. Pernah mendengar? Ada, Bu. Menurut yang saudari dengar, itu pertengkaran besar atau pertengkaran biasa? Sepertinya besar, Bu. Loh, kok sepertinya besar atau tidak? Saya tidak mau ikut campur, Bu. Saya tidak menyuruh saudari ikut campur. Saya hanya menanyakan apa yang saudari dengar saja. Siapa saja bisa dengar, bukan? Allah memberi kita telinga untuk mendengar, jadi itu sudah hak kita. Jadi saya ulangi, pertengkaran yang saudari dengar itu besar atau kecil? Besar, Bu. Mengapa Anda mengatakan besar? Soalnya saya mendengar Tuhan menyebut kata berpisah, Bu. Lantas? Saya tidak tahu apa-apa lagi, Bu. Soalnya saya lagi sama Bagas, anak pertama Nyonya. Jadi saya langsung membawanya pergi dari rumah supaya dia tidak mendengar pertengkaran Nyonya dan Tuhan.
Terima kasih, cukup Yang Mulia. Bagaimana saudara jaksa? Mohon izin menghadirkan saksi ketiga yang mulia. Saudari saksi, apakah hari ini saudara dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik yang mulia. Baiklah, saudari saksi. Sebelum kami mengambil kesaksian saudari, kami akan mengambil sumpah saudari terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, juru panggil, hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik Yang Mulia, kepada juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan, silakan berdiri. Baik yang mulia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik. Saudari saksi, silahkan berikan identitas saudari. Baik yang mulia. Saudari saksi, apakah benar saudari bernama Resi Andani? Benar yang mulia. Baiklah, kalau begitu, saudari saksi, ingat saudari sudah terikat sumpah saudari harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudari akan dituntut dengan tuduhan pengucapan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan saudari jaksa. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal. Coba saudari jelaskan secara singkat awal perkenalan saudari dengan terdakwa. Saya kenal terdakwa awal tahun 2017 ketika terdakwa dan suaminya mengontrak upah libur saya. Bagaimana hubungan saudari dengan keluarga terdakwa? Baik-baik. Sering saling berkunjung atau ngobrol? Dengan suami terdakwa sering karena dia karyawan di perusahaan saya, tapi dengan terdakwa sendiri jarang karena terdakwa selalu menutup diri. Baik, menurut saksi Resi Andani, setelah melihat apa yang terjadi di dalam kamar, terdakwa saudari menelpon ambulans, betul? Betul. Lantas, apa yang saudari lakukan kemudian? Kemudian saya langsung kembali ke mobil dan langsung menuju kamar korban dan terdakwa. Saat hendak masuk ke kamar, saya terpeleset karena darah korban yang bercucuran di lantai dan kepala saya terbentur lalu pingsan. Apa yang terjadi kemudian saya tidak tahu karena pingsan. Saat saya sadar, saya baru suami terdakwa sudah dibawa ke rumah sakit dan diantar oleh terdakwa. Saya tidak menyusul ke rumah sakit karena saya membantu Cuna mengurus Bagas dan Suci yang lagi menangis. Apakah saudari pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya? Pernah mendengar? Kapan? Sehari sebelum kejadian, waktu itu saya baru pulang belanja. Jam berapa itu? Kira-kira jam 8 malam, Bu. Lantas, apa yang saudari dengar? Yang pertama, saya dengar adalah suara tangis bayi mereka. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara korban yang mengatakan ini semua demi kebaikan Dila. Terus, Yang pertama saya dengar adalah suara tangis bayi mereka. Tidak lama kemudian saya mendengar suara korban yang mengatakan ini semua demi kebaikan kita, Meli. Terus saya mendengar terdakwa menjawab baik anak. Terus apa? Terus saya mendengar korban mengatakan, hei perempuan, apa sih maumu? Kemudian terdakwa menjawab, Mas, aku sudah mengorbankan semuanya untukmu. Kau tahu kan itu? Aku sudah melakukan apa saja untuk membahagiakanmu. Aku rela diusir orang tuaku demi selalu bisa untuk bersamamu. Kemudian korban langsung memotong. Sudah, jangan
bicara soal itu lagi. Terus terdakwa menjawab, perlu sekali biar kau ingat kembali seluruh pengorbananku selama ini. Kemudian korban beriak, sudah diam. Bersamaan dengan suara jeritan terdakwa dan anak mereka juga semakin kencang menangis. Lalu suami saya datang dan menyuruh saya masuk ke rumah. Cuma itu yang bisa saya dengar sebab setelah masuk saya tidak dapat mendengarnya lagi. Cukup Yang Mulia. Baik, saudari membela, ada pertanyaan? Ada, Ketua. Saudari saksi, tadi saudari katakan bahwa saudari sempat mendengarkan pertengkaran antara terdakwa dengan suaminya. Pertanyaan saya, apakah saudari tahu penyebab dari pertengkaran itu? Tidak, Apakah pertengkaran itu ada hubungannya dengan saudari? tidak, Baik. Menurut kabar yang saya tahu, katanya saudari telah menyewakan pavilion kepada terdakwa dan suaminya, benar? iya benar. Dan menurut yang dikatakan terdakwa bahwasanya uang sewa yang Anda minta sangat rendah, tidak sesuai dengan harga pavilion biasanya, benar? Iya bisa dikatakan begitu. Kenapa? Padahal dengan uang sendah itu sangat tidak seberapa dibandingkan dengan keadaan ekonomi saudari yang lebih dari cukup. Pertanyaan saya, apa tujuan saudari menyewakan pavilion saudari kepada terdakwa dan suaminya? Apa karena suami terdakwa sebagai karyawan saudari dan akrab dengan saudari begitu? Tidak, Lantas kenapa? karena keluarga terdakwa sudah memiliki anak sedangkan saya belum. Apa hubungannya masalah itu dengan mengontrakan pavilion saudari? Untuk memancing, Memancing apa? memancing supaya saya mendapatkan anak. Dengan cara apa? Pakai alat? Tidak hanya mengikuti kata orang tua zaman dulu. Oh, begitu rupanya. Baiklah. Tadi saudari mengatakan bahwa saudari korban merupakan karyawan di perusahaan saudari. Benar begitu? Iya benar. Sebagai apa? Manajer pemasaran. Manajer pemasaran? Bukankah itu posisi yang sangat tinggi untuk seseorang yang hanya tamat SMA sederajat? Pantas tidaknya seseorang berada di posisi atas bukan dilihat dari seberapa tinggi pendidikan yang dia tempuh. Asalkan dia mampu, ya kenapa tidak, itu pantas dia dapatkan. Ya, kalau itu standar penilaian saudari, apa boleh buat? Cukup Yang Mulia. Baik, kepada saudari jaksa dan saudari pembalap, apakah masih ada yang perlu saudari dibuktikan? Tidak ada Yang Mulia. Saudari pembela, Ada Yang Mulia. Mohon untuk dapat menghadirkan saksi keempat pada persidangan selanjutnya. baiklah, dengan demikian atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 007 Pengadilan Sri Raya Maret 2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan agenda pembuktian lanjutan. Dengan ini persidangan ditunda. Perkara pidana sidang lanjutan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 007 Pengadilan Suryalaya Maret 2022 akan segera dimulai. Pada para hadirin diharapkan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Baik, kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 07 Peradilan Suryalaya Maret 2022 dalam agenda pembuktian lanjutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Dea Nurwanti dan Tasya melawan Melly Amelia sebagai terdakwa menggunakan law office dan partner Ija Ayu Lestari. Untuk itu sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang
persidangan. Baik, terima kasih yang mulia majelis hakim. Kepada juru panggil, hadirkan terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Bu Jaksa. Kepada terdakwa, harap untuk memasuki ruang persidangan. Bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Baik, yang mulia. Baiklah, saudari pembela, bagaimana? Apakah saksi yang saudara pembela janjikan pada persidangan yang sebelumnya sudah disiapkan? Sudah yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi keempat yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Juru panggil, hadirkan saksi keempat untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara pembela. Kepada saksi keempat, harap memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, yang mulia. Baik saudara, saksi, apakah hari ini saudara dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik, yang mulia. Baiklah saudara saksi, sebelum kami mengambil kesaksian saudara, kami akan mengambil sumpah saudara terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik, yang mulia. Kepada juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Baik, yang mulia. Demi Tuhan yang Maha Esa, Demi Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dengan tiada lain yang sebenarnya. yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. hukuman dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih, yang mulia. Saudara saksi, silakan berikan identitas saudara. Baik, yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara bernama Furqon? Benar, yang mulia. Baiklah, kalau begitu saudara saksi, ingat saudara sudah terikat sumpah harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dan perkara terpisah dengan ancaman 1 tahun penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, yang mulia. Saudara pembela silahkan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah benar saudara merupakan tetangga dari terdakwa dan suami dari saksi Resi? Lebih tepatnya mantan tetangga dari terdakwa dan mantan suami dari Mantan suami, saudara sudah bercerai dengan saksi Resi. Kalau boleh tahu, sejak kapan itu? Bukankah sehari sebelum kejadian saudara masih serumah dengan saksi Resi? Seperti keterangan dari saksi Resi bahwa saudara menyuruh saksi Resi untuk ke rumah saat saksi Resi sedang mendengar pertengkaran dari terdakwa dan korban. sehari setelah peristiwa itu terjadi. Apa? Kenapa terkesan terburu-buru sekali? Tidak, kami sudah berencana untuk pisah 1 tahun yang lalu, tapi baru kemarin kami memutuskan untuk benar-benar berpisah. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada saudara, apakah saudara pernah melihat atau mendengar terdakwa dan suami bertengkar? Pernah mendengar? Apakah saudara tahu pertengkaran tentang apa itu? Saya tidak tahu. Tadi saudara mengatakan kalau saudara mendengarnya. Saya hanya mendengar sekilas saja karena saya tidak mau ikut campur masalah rumah tangga orang. Baiklah, kalau begitu. Tapi, apakah saudara sering mendengar pertengkaran mereka? Saya sering mendengar suara tangisan terdakwa yang bisa dikatakan hampir terkesan berteriak saat awal-awal mengontrak di pavilion mantan istri saya. Tapi setelah 1/2 tahun mereka tinggal, itu saya sudah tidak pernah mendengar terdakwa menangis seperti itu lagi. Tapi sebulan sebelum peristiwa itu terjadi, saya mulai mendengarnya lagi.
Tapi ini berbeda, tangisan terdakwa disertai dengan pertengkaran yang sedikit saya dengar. Namun, saya tidak terlalu memperhatikannya. Tadi Anda mengatakan bahwa saudara sering mendengar suara tangisan terdakwa yang bisa dikatakan hampir terkesan berteriak saat awal-awal mengontrak di pavilion mantan istri saudara. Apakah itu juga dikarenakan karena pertengkaran? Saya tidak begitu tahu. Saya tidak dapat menyebutkan itu bukan pertengkaran, dan juga saya tidak bisa menyebutkan itu pertengkaran. Apa maksud saudara tidak bisa menyebut itu karena pertengkaran? Karena saya mendengar suara dari suami terdakwa berbicara lembut, berbeda dengan sebulan yang terakhir yang memang terkesan sering bertengkar. Aneh. Apakah saudara tahu apa kira-kira yang sebenarnya terjadi? Instruksi yang mulia, Silakan. saya keberatan terhadap pertanyaan dari kuasa hukum yang mulia. Pada persidangan yang lalu, saudari pembela keberatan saat saya bertanya dengan menggunakan kata kira-kira karena dapat menimbulkan jawaban dugaan dari saksi saya. Tapi sekarang saudari pembela sendiri menggunakan kata-kata tersebut. Apakah itu dapat diterima yang mulia? Saudara pembela, silakan bertanya dengan pertanyaan yang lain. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu apa yang menyebabkan tangisan terdakwa pada awal tinggal di pavilion? Saya tidak mau ikut campur. Baiklah, saya akan bertanya dengan pertanyaan yang lain. Apakah profil saudara yang saya dapatkan di sana dicantumkan bahwa saudara bekerja di perusahaan properti yang merupakan milik ayah angkat saudara, yang merupakan ayah dari mantan istri saudara, benar? Benar. Ayah angkat saya mempercayakan perusahaan itu pada saya dan mantan istri saya sebelum beliau meninggal. Beliau menyuruh saya untuk membantu mantan istri saya dalam mengelola perusahaan. Tapi itu dulu, sekarang saya tidak bekerja di situ lagi. Apakah karena saudara sudah bercerai dengan saksi Resi? Tidak, sudah hampir 1,5 tahun saya keluar dari perusahaan itu. Tapi saya masih membantu masalah perusahaan di rumah. Hanya saja saya tidak masuk perusahaan itu lagi. Sebelum Anda keluar dari perusahaan itu, Anda bekerja sebagai apa? Manajer pemasaran. Loh, bukannya berdasarkan keterangan dari saksi Resi bahwa saudara korban bekerja di perusahaannya sebagai manajer pemasaran? Apakah perusahaan itu memiliki 2 manajer pemasaran sekaligus? Ah, tidak. Setelah saya keluar digantikan oleh saudara Puan. Oh, begitu. Tapi mengapa saudara memilih keluar dari perusahaan itu? Bukankah saudara telah dipercayakan oleh ayah angkat saudara untuk membantu saksi Resi? Bahkan di situ saudara masih dalam status suami dari saksi Resi. Keadaan yang menyebabkan saya keluar dari perusahaan itu. Keadaan bagaimana? Itu masalah pribadi saya. Baiklah kalau begitu, saya menanyakan yang lain. Tadi saudara mengatakan setelah saudara berhenti dari perusahaan langsung digantikan oleh saudara Fuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa pekerjaan dari saudara Fuhan sebelum menggantikan saudara sebagai manajer pemasaran? Saudara pembela? Office boy. Office boy? Office boy di mana? Di perusahaan itu juga. Sangat aneh ya. Posisi manajer perusahaan yang dulunya saudara duduki, yang merupakan suami dari saudara Resi dan seorang lulusan S3 dalam bisnis digantikan oleh saudara korban yang hanya seorang tetangga dan bahkan hanya seorang lulusan SMA dan bahkan hanya seorang office boy. Sungguh lucu. Baiklah saudara, harap saudara menjawabnya dengan jujur. Apakah keluarnya saudara dari perusahaan itu ada hubungannya dengan saudara korban? Saudara saksi? Saudara saksi, silakan menjawab pertanyaan dari pembela saudara. Berikan kesaksian yang sebenarnya. Ingat, saudara sudah terikat sumpah. Saya hanya merasakan itu tidak boleh saya jawab. Mengapa tidak boleh? Anda mempunyai hak. Itu privasi saya, Pak. Saya tidak menanyakan privasi Anda. Saya hanya menanyakan apakah itu ada hubungannya dengan korban atau tidak. Baiklah, ada hubungannya. Jika itu ada hubungannya dengan korban, maka saya berhak untuk tahu selengkap-lengkapnya. Apa yang dilakukan saudara Fuad sehingga Anda memutuskan untuk keluar dari kantor dan mengurus perusahaan rumah? Pak, itu privasi saya. Instruksi yang mulia. Silakan. Yang mulia, saya keberatan yang mulia. Saudara saksi berhak untuk diam
Tapi hal ini lagi bukan privasi saudara jika itu hubungannya dengan saudara korban karena tidak menutup kemungkinan itu dapat berhubungan dengan terdakwa. Baik, lanjutkan. Saudari saksi harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Jangan mempersulit majelis hakim dalam memperoleh bukti. Saudara saksi, katakan hal yang sebenarnya. Apakah saudara tidak takut dengan Tuhan yang melihat saudara bungkam saat mengetahui suatu kebenaran yang dapat memberikan ketidakadilan pada orang yang tidak bersalah? Apakah Anda tidak mempunyai rasa kasihan terhadap terdakwa? Dia ditindas dan kebohongan-kebohongan yang ada. Katakanlah apa yang saudara ketahui dan katakan yang sejujur-jujurnya. Saudara saksi, katakanlah. Baiklah, saya akan mengatakannya. Baik, silakan. Kira-kira pada jam 4 sore, di mana saya telah pulang ke rumah, namun saya meninggalkan handphone saya di ruangan saya, dan saya hendak menjumpai mantan istri saya untuk meminta izin balik ke perusahaan sebentar. Namun, ternyata dia juga belum pulang. Saya berpikir mungkin dia masih kerja, karena dalam seminggu ini seringkali mantan istri saya pulang menjelang maghrib. Jadi, saya kembali ke kantor dengan niat mengambil handphone saya dan membantu mantan istri saya. Sesampainya saya di perusahaan, setengah jam kemudian, di mana suasana kantor juga sudah sepi, mengingat setengah jam yang lalu memang sudah jam pulang. Saat tiba di perusahaan, saya langsung ke ruangan saya untuk mengambil handphone saya. Setelah itu, saya langsung menuju ke ruangan mantan istri saya, dan saya langsung membukanya, niat untuk mengejutkannya. Namun, apa yang terjadi? Malah saya yang terkejut melihat mantan istri saya yang sedang berhubungan dengan saudara Fuad di dalam ruangan mantan istri saya. Saya langsung murka, namun saya langsung pergi tanpa mengganggu mereka. Akhirnya saya tahu mengapa istri saya dalam akhir-akhir minggu ini meminta cerai kepada saya. Awalnya saya berpikir itu dikarenakan mantan istri saya lagi banyak pikiran karena pekerjaan di kantor. Jadi saya maklumi, tapi saya tidak menyangka sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Maka oleh sebab itu, saya mengundurkan diri dari perusahaan untuk menenangkan perasaan saya. Lantas, mengapa baru sekarang Anda dan saudari Resti berpisah? Kenapa tidak langsung setelah kejadian pengkhianatan itu? Saya itu ternyata istri saya tahu bahwa saya tiba-tiba kembali ke perusahaan untuk mengambil handphone karena saat mantan istri saya pulang, ternyata satpam memberitahunya kepadanya. Jadi, sampainya di rumah, dia langsung menjelaskan tentang perselingkuhan itu. Dia mengatakan itu salah saya karena saya tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis yang tidak masuk akal dia. Namun karena itu, di satu sisi, saya masih mengingat permintaan ayah angkat saya untuk menjaga perusahaan dan mantan istri saya. Namun, saya merasa tanggung jawab saya kepada istri saya benar-benar tidak dapat saya penuhi lagi. Harga diri saya sebagai laki-laki sudah diinjak-injak oleh mantan istri saya. Namun, masalah perusahaan saya tidak yakin karena perusahaan masih dalam keadaan baru meningkat dan masih dapat jatuh kapan saja. Oleh karena itu, karena terikat janji, saya memutuskan bertahan hanya untuk perusahaan. Namun, saya akan membantu di luar perusahaan. Dalam artian, manajer pemasaran dalam. Tadi Anda menyebutkan bahwa saudara tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis yang tidak masuk akal dari mantan istri saudara. Apa maksudnya itu? Diam kamu, Mas. Saudari harap mematuhi peraturan persidangan. Jika tidak, silakan keluar. Silakan jawab, saudara saksi. Saudara saksi, silahkan jawab, jangan ragu-ragu. Mantan istri saya mengalami kelainan dalam hal berhubungan. Dia selalu meminta dipukuli terlebih dahulu sebelum berhubungan. Saya tidak dapat melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Lantas, saudara Fuad dapat melakukan itu? Mengingat mantan istri saya lebih memilih dia, berarti jawabannya iya. Sungguh sangat miris. Terima kasih atas kejujuran saudara saksi. Cukup yang mulia. Saudara jaksa, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Hanya satu pertanyaan yang saya tanyakan.
pernyataan kepada saudara saksi. Apakah pernyataan saudara saksi yang menyatakan saudara korban dan saksi Resi berselingkuh ada buktinya? Tidak. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan ketentuan tentang pembuktian dikatakan bahwa satu saksi bukanlah alat bukti. Dengan itu, kesaksian dari saksi 4 tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena saat dia menyebutkan saudara korban dan saudara Resi berselingkuh tidak ada bukti selain dia sendiri. Ada! Yang mulia, mohon agar terdakwa diberikan peringatan untuk tidak mencela. Yang mulia, mohon berikan izin untuk terdakwa untuk dapat memberikan tanggapannya. Baik, silakan. Saya mengetahui perselingkuhan Resi dengan suami saya. Itu juga yang menyebabkan suami saya ingin menceraikan saya. Tapi saya tidak mengingat pengorbanan saya, juga mengingat anak-anak yang masih kecil. Saudara hanya sekedar mengetahuinya atau saudara akan melihatnya? Saya melihatnya. Bahkan sering saat pertama saya memergoki mereka sedang bermesraan di dalam mobil. Saat saya menggedor jendela mobil, suami saya bukannya meminta maaf, malah marah-marah kepada saya. Jadi saya langsung lari kembali ke rumah saya. Dan saat suami saya pulang, saya langsung meminta penjelasan. Tapi boro-boro memberikan penjelasan, dia malah meminta bercerai dengan saya. Jadi setelah hal itu, seberapa sering saat melihat mereka bermesraan, saya jadi diam saja. Terakhir kali saya melihat mereka pada sore hari sebelum malam peristiwa. Saya melihat mereka sedang berhubungan di pavilion sebelah rumah kami yang kosong. Tapi saya hanya menutup mata, langsung pergi pada jam 10 malam. Suami saya pulang. Saya masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan saya masih menyeduhkan kopi dan mengumpaskan buah untuk suami saya. Namun pertahanan saya roboh saat saya melihat suami saya berbaring di kasur dengan kelelahan dan bermimpi memanggil nama perempuan itu. Hati saya panas dan akal saya juga hilang, sehingga tanpa saya sadari, saya sudah dengan pisau di tangan saya yang hendak menusuk suami saya. Namun tangisan anak saya yang menyadarkan saya bahwa itu tidak benar. Namun tiba-tiba suami saya juga terbangun akibat suara tangisan. Baik, dia langsung memanggil nama saya dan memegang pisau di tangan saya. Dan kemudian, Berarti Anda mengetahui perselingkuhan saudara korban dengan saksi. Berarti Anda mengetahui perselingkuhan saudara korban dengan saksi Resi. Apa saudara terdakwa mengetahui mengapa saudara Anda berselingkuh dengan saksi? Saksi istri, apakah karena uang? awalnya saya juga berpikir karena uang, yang mulia. Tapi setelah saya mendengar penjelasan dari Mas Fuad, saya jadi tahu bahwa terjadi mereka memiliki kesamaan yang berhubungan dalam kelainan mereka. Maksud saudara Fuad juga memiliki kelainan? Ya, benar, yang mulia. Kelainan apa itu? Apakah sama dengan saksi Resi? Berbeda, tapi saling berhubungan. Berbeda tapi saling berhubungan bagaimana? Bu Resi memiliki kelainan suka dipukul terlebih dahulu sebelum dan saat memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan suami saya memiliki kelainan suka memukul sebelum dan saat memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang mulia majelis hakim yang terhormat.
Berdasarkan atas kesaksian dari saksi dan keterangan dari terdakwa, semua telah terungkap bahwa korban memiliki andil yang sangat banyak sehingga peristiwa itu terjadi. Dia berselingkuh dengan wanita lain, walaupun hal itu juga tidak dapat dijadikan alasan benar untuk membunuh korban. Tetapi sebelum perbuatan itu dilakukan, saudari terdakwa sudah sadar sehingga dia tidak sampai membunuh korban, tapi malahan pisau itu korban sendiri yang menusuknya ke mulutnya. Yang awalnya berniat untuk mengambil alih pisau tersebut, tapi malah menusuk mulutnya sendiri. Mohon Yang Mulia memutuskan dan mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara jaksa, masih ada yang ingin dibuktikan? Tidak ada lagi Yang Mulia. Baiklah, atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka persidangan perkara pidana korban pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pidana 007 Pengadilan Pria Raya Maret 2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan agenda pembuktian untuk menghadirkan saksi dan barang bukti. Dengan ini persidangan ditunda.